Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ya, masih dalam pembahasan bab reaksi redoks, khususnya pada pembahasan elektrokimia ke bab khusus bahasan sel volta dan korosi. Video sebelumnya udah dibahas tuh ya, pembahasan materi tentang detail-detail apa sih sel volta dan korosi. Sekarang untuk lebih paham mengenai sel volta, kita bahas contoh soal tuntas dengan pembahasannya. Disimak ya sampai selesai, semoga kalian makin paham tentang bab sel volta dan korosi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ya, contoh-contoh soal ini dicatat nih, siapa tahu nanti kalian menemukan soal yang serupa. Jadi kalian tinggal buka buku catatan kalian, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Diketahui dua elektroda sebagai berikut nih, ada Ag dengan potensial reduksinya sekian, Mg dengan potensial reduksinya sekian. Pertanyaan yang A, tentukan E0 sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut. Yang B, tuliskan reaksi elektroda dan reaksi selnya. Oke, kita mulai yang pertama. Yang A, E sel rumusnya. Yuk dibuka lagi catatan di video pembahasan materi, yaitu E yang mengalami reduksi dikurang E yang mengalami oksidasi. Terus kita taunya gimana nih yang reduksi yang oksidasinya? Kita lihat aja dari E0. Kalau reduksi biasanya E0-nya bernilai positif ya, berarti ini jelas reduksi karena E0-nya positif. Sedangkan yang oksidasi E0-nya bernilai negatif, berarti Mg oksidasi, Ag reduksi. Udah, kita langsung masukin ke rumus ini, berarti plus 0,79 dikurang min 2,34. Min kali min jadi plus ya, plus 0,79 ditambah 2,34. Nah, diperoleh hasilnya plus 3,13 volt seperti itu. Kita lanjut ke yang B. Tuliskan reaksi elektroda. Elektroda terdiri dari katoda. Katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi ya. Katodanya siapa nih? Berarti yang mengalami reduksi yaitu si Ag. Ini udah dalam reaksi reduksinya. Ag plus elektron menjadi Ag solid ya. Nah, yang oksidasi si Mg, oksidasi beloknya naik, maka kita balik reaksinya dari Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Karena elektron belum sama, kita cari KPK-nya ya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kali 1. Elektronnya sama, kita coret. Tinggal kita tulis reaksi selnya ya. Nah, reaksi sel itu reaksi totalnya yang sudah ada oksidasi dan reduksinya ya. Yang kiri kita tulis semua di kiri, berarti Ag plus Mg menjadi Ag solid plus Mg2 seperti itu. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui data potensial elektroda Mg sekian, Ni sekian. Hitunglah potensial sel untuk reaksi berikut. Nah, ini diminta reaksi sel dari reaksi yang udah diketahui. Kita lihat dulu nih, Mg biloxnya 0 ke plus 2. Naik, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan Ni dari plus 2 menjadi 0, berarti mengalami reduksi. Dari reaksi yang diketahui ini, maka mencari E0 selnya atau potensial reduksi selnya, E yang mengalami reduksi dikurang E yang mengalami oksidasi. Dari reaksi ini yang reduksi adalah si Ni, maka E-nya Ni dikurang E-nya ya, E-nya si Mg. Nah, kita masukin datanya. E-nya Ni di sini min 0,25 dikurang E-nya Mg min 2,37 ya. Nanti ini min kali min jadi plus ya. Jadi min 0,25 ditambah 2,37. Nanti hasilnya akan plus ya. Plus berapa? Plus 2,12 volt ya. Karena hasilnya plus, maka reaksi dapat dikatakan berlangsung spontan seperti itu. Karena hasil E selnya bernilai positif.
Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui data potensial elektroda Mg sekian, Cu sekian ya. Jelaskan dengan perhitungan apakah reaksi redoks berikut berlangsung spontan atau tidak. Caranya masih seperti tadi, kita tentukan dulu mana yang reduksi, mana yang oksidasi berdasarkan reaksi yang diketahui. Mg dari plus 2 menjadi 0, berarti Mg mengalami reduksi. Cu dari 0 menjadi plus 2, berarti Cu mengalami oksidasi. Nah, kita cari E0 selnya ini bernilai positif atau negatif. Kalau E0 bernilai positif, berarti reaksi berlangsung spontan. Kalau bernilai negatif, berarti berlangsung tidak spontan ya. Nah, kita masukkan E reduksi, yang reduksi di sini si Mg, masukin angka Mg-nya min 2,37 dikurang yang oksidasi si Cu. Cu dikurang plus 0,34. Ini jadi min 2,37, min kali plus jadi min 0,34. Min dikurang min jadi min ya, jadi sebesar min 2,71 volt. Nah, karena hasilnya min, berarti tidak spontan reaksinya. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Keempat, perhatikan informasi berikut. Fe dan Ag masing-masing diketahui E0-nya. Ada gambar, ini logam Ag sebagai elektrodanya, ini logam Fe sebagai elektrodanya ya. Nah, untuk tahu reduksi yang mana elektroda yang katoda, mana yang anoda, kan dia kapan ya? Kalau sel volta, katodanya positif, anodanya negatif ya. Katoda positif. Nah, katoda ini selalu reduksi, anoda selalu oksidasi. Nah, untuk tahu yang katoda yang anoda mana, kita lihat aja E0-nya. Yang lebih kecil maka cenderung oksidasi. E0 yang lebih kecil si Fe, maka elektrodanya mengalami oksidasi. Si Ag lebih besar E0-nya, maka reduksi. Berarti si Ag di sini reduksi di kutub positif. Si Fe mengalami oksidasi di kutub negatif ya. Nah, pernyataan yang tepat berkaitan dengan reaksi rangkaian sel volta tersebut. Logam Ag akan teroksidasi menjadi ion Ag+. Lihat si Ag-nya reduksi. Kalau reduksi, maka Ag plus elektron terbentuk Ag solid. Ini di katoda. Katoda selalu reduksi ya. Berarti Ag teroksidasi enggak? Ag terreduksi, salah. Logam Fe bertindak sebagai katoda, si Fe bertindak sebagai anoda ya. Nah, reaksinya oksidasi, dia anoda. Si logam Ag reduksi, berarti dia katoda. Berarti yang B juga salah. Yang C, logam Ag sebagai elektroda negatif. Logam Ag elektroda positif ya, salah. Dihasilkan potensial sel sebesar sekian. Nyari E sel, kita harus masukin rumus dulu. E yang mengalami reduksi dikurang E yang mengalami oksidasi. Berarti E nya si Ag dikurang E nya Fe ya. E nya Ag di soal 0, plus 0,80 dikurang min 0,44 ya. Min sama min jadi plus ya, 0,80 plus 0,44. Nanti diperoleh hasilnya plus ya, plus 4, 12, 1,24 volt. Nah, 1,24 ini 2,04, salah juga. Yang E, elektron bergerak dari Fe menuju Ag. Nah, arah pergerakan elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Nah, anodanya tadi siapa? Anodanya si Fe menuju ke Ag. Berarti yang E betul, jawabannya yang E. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kelima. Suatu sel volta menggunakan elektroda Mg dan Pb masing-masing dalam larutan garamnya. Diketahui E0-nya Mg sekian, E0-nya Pb sekian ya. Nah, pertanyaannya notasi sel.
notasi sel itu yang ditulis logam yang mengalami oksidasi dulu ya. Coba dilihat catatannya lagi di pembahasan materi video sebelumnya ya. Ini yang kedua yang mengalami reduksi. Taunya oksidasi reduksi tahu dari mana? Lihat aja E0-nya. Yang lebih kecil yang mengalami oksidasi, yang lebih besar cenderung mengalami reduksi. Maka yang oksidasi si Mg. Oksidasi itu Biloxnya naik, maka dari Mg menjadi Mg2+. Yang reduksi si Pb Biloxnya turun, berarti dari Pb menjadi Pb2+. Maka jawabannya adalah yang, maaf, salah ini kebalik nulisnya. Si Pb2+ menjadi Pb ya, karena Biloxnya kan turun. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu, mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nomor 6. Data reaksi setengah sel dengan harga E0 sebagai berikut nih. Ada F, E, C, U, P, B, Mg masing-masing diketahui E0-nya berdasarkan data notasi sel yang berlangsung spontan. Optionnya berupa pilihan dalam bentuk notasi sel. Notasi sel itu sama dengan diagram sel. Yang ditulis duluan logam yang mengalami oksidasi, baru yang mengalami reduksi ya. Fe sama Cu kecilan si Fe, harusnya yang A ini si Fe yang oksidasi karena E0 nya lebih kecil, harusnya Fe menjadi Fe2+, terus Cu2+ menjadi Cu, berarti A tidak spontan. Salah, karena berdasarkan E0 harusnya Fe yang oksidasi karena E0 Fe lebih kecil dari Cu. Kita lihat option yang B, Cu dan Mg. Mana kecilan E0 nya, Cu atau Mg? Kecilan Mg. Maka yang B harusnya si Mg yang oksidasi. Mg menjadi Mg2+, terus Cu2+ menjadi Cu. Berarti yang B juga salah, tidak spontan. Yang C, Cu dan Pb. Kita lihat E0 nya kecilan si Pb, maka yang C harusnya Pb yang oksidasi karena Pb yang E0 nya lebih kecil dibanding Cu ya. Nah, yang C juga salah. Yang D kita lihat Pb dan Cu. Kecilan mana Pb dan Cu? Kecilan Pb ya, betul ya. Berarti yang D ini betul, Pb nya oksidasi, Cu nya reduksi. Seperti itu, berarti yang berlangsung spontan yang D. Kita langsung ke optionnya, terus kita cocokkan dengan data E0. Kecilan mana yang lebih kecil harus oksidasi, ditulis duluan di sebelah kiri. Nah, yang reduksi dalam notasi sel ditulis di sebelah kanan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu rangkaian sel volta dibuat dengan menggunakan larutan PbNO3 2 kali logam Pb dan larutan ZnNO3 2 kali menggunakan logam Zn. Diketahui data E0 masing-masing Pb dan Zn. Pernyataan yang tidak tepat, berarti yang salah ya dari informasi tersebut. Nah, kalau ada data E0 gini, kita lihat dari E0 nya dulu nih. Kita lihat E0 nya yang paling kecil, E0 nya Pb atau Zn. E0 nya si Zn, maka Zn cenderung oksidasi. Oksidasi terjadi di anoda ya. Nah, Pb berarti reduksi. Reduksi terjadi di katoda ya. Kita lihat di yang ada katoda anoda, option D ya. Dia bilang Pb bertindak katoda. Pb katoda enggak? Iya, betul. Tapi yang ditanya yang tidak tepat ya. Nah, yang A, ion Pb lebih mudah tereduksi dibanding Zn. Betul nggak Pb lebih mudah tereduksi? Betul ya, karena E0 nya lebih besar. Yang A betul juga. Yang B, sifat reduktor Zn lebih kuat dari Pb. Reduktor oksidator kebalikan dari reaksinya ya. Kalau reaksinya reduksi, maka dia bertindak sebagai oksidator. Kalau dia oksidasi, berarti dia bertindak sebagai reduktor. Nah, di sini dia bilang yang B, sifat reduktor Zn lebih kuat. Reduktor Zn lebih kuat. Betul, Zn reduktor, Pb oksidator. Diagram sel. Nah, diagram sel ini sama dengan notasi sel ya. Yang ditulis duluan yang oksidasi, baru yang reduksi. Yang oksidasi tadi si
Zn, maka Zn menjadi Zn2+. Terus yang reduksi si Pb2+ menjadi Pb. Salah yang C, berarti yang tidak tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Diketahui data potensial reduksi standar untuk CD dan CR masing-masing sekian. Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut yang benar. Yang ditanya yang benar ya. Nah, kita lihat dulu E0-nya. Kecilan yang mana nih? Kecilan yang CR. Maka CR cenderung oksidasi, CD cenderung reduksi. Reduksi ini di katoda, ya, oksidasi di anoda. Yang A. Jika kedua reaksi setengah sel tersebut dihubungkan, maka Cr3+ akan tereduksi menjadi Cr. Kita lihat tadi Cr cenderung oksidasi. Dia bilang di sini tereduksi, berarti salah ya, yang ditanya yang benar. B. Pada anoda terjadi reduksi CD. Anoda itu Cr bukan CD, salah juga. Yang C potensial sel. Nah, nyari E0 sel, kita hitung dulu, berarti E yang reduksi dikurang E yang oksidasi. Yang reduksi itu adalah si CD, E0-nya CD dikurang E0-nya si CR. E0 CD sebesar min 0,40, E0-nya CR sebesar min 0,74. Min kali min jadi plus ya, jadi min 0,40 ditambah 0,74 plus hasilnya ya 0,34 volt. Nah, yang C betul, berarti jawabannya yang C. Yang D, pada katoda terjadi reaksi reduksi CR. Katoda reduksi CD bukan CR ya. Yang E, CD adalah reduktor yang lebih kuat dari CR. Reduktor itu berarti yang oksidasi ya. Berarti yang sifat reduktornya lebih kuat tuh si CR bukan CD. Salah, berarti betul yang C ya. Kita lanjut soal yang ke-9. Diketahui E0 masing-masing si CO sekian, PB sekian. Nah, ini ada E-sel nih. Jadi kalau ada dua logam gini, berarti udah ada yang reduksi. Yang reduksinya si Cu, yang oksidasi PB. Nah, ini disebut E-sel kalau udah ada dua logam ya. Nah, maka nilai E-sel untuk reaksi ini. Untuk reaksi ini, maka E-selnya siapa dikurang siapa? Si Cu-nya oksidasi, si CO-nya reduksi. Maka E0-nya CO dikurang E0-nya Cu. Nah, si CO udah ada di data min 0,28. ECU udah ada belum? Belum ada. Kita cari dari mana? Dari reaksi ini ya. Dari reaksi E-sel ini berarti mencari E-selnya si Cu yang reduksi, E-nya si Cu dikurang E-nya PB yang oksidasi. Nah, E-selnya udah ada plus 0,36. E-nya Cu mau kita cari, E-nya PB udah ada min 0,02 ya. Maka E-nya Cu kita pindah ruas, ini min kali min kan plus ya, 0,02. Nah, jadi E-nya Cu itu plus 0,36, pindah ruas ke sini jadi min 0,02. Berarti E-nya Cu kita kurangin, berarti diperoleh plus 0,34 volt. Kita masukinlah ke sini ya, plus hasilnya plus 0,34. Nah, min kali plus jadi tetap min 0,28 min 0,34, berarti hasilnya min sama min jadi min ya 0,62 volt. Hasilnya min yang D. Seperti itu, mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-10. Diketahui potensial standar 3 sel, 3 buah sel volta sebagai berikut. Oh, ini udah dalam bentuk sel ya, karena udah ada yang
oksidasi, udah ada yang reduksi masing-masing. Nah, yang ditanya E0 setengah sel, berarti E-nya si Sn yang ditanya. E0-nya Sn berapa? Nah, kita cari nih dari data yang udah ada, yang kita ketahui E0-nya kan si H ya, karena E0H ini sebagai patokan, sebagai standar, karena nilai E0-nya 0. Jadi kalau ditulis ini reaksi ke-1, ini kedua, ini ketiga, yang bisa kita cari dulu reaksi yang kedua. Dari notasi sel ini, maka cari E-selnya, E yang reduksi si Ag dikurang E yang oksidasi si H ya. E-selnya plus 0,80 ya. EAG kita cari. Nah, E-nya si H kan 0 ya. Hidrogen ini standar patokan dia karena nilainya 0. Berarti EAG-nya berarti plus 0,80 volt. Nah, di reaksi yang keberapa yang ada si Ag? Reaksi yang pertama. Kita masukin Ag-nya, berarti mencari E-selnya. E-nya Ag yang reduksi dikurang E-nya Zn yang oksidasi. E-selnya udah diperoleh plus 1,56. E-nya Ag kita masukin ke sini, plus 0,80 dikurang E-nya Zn. Zn pindah ruas ke sini jadi plus ya. E-nya si Zn sama dengan plus 0,80 pindah ruas ke sini jadi min 1,56. Nah, jadi E0-nya si Zn bernilai min atau plus nih. Diperoleh min 0,76 volt ya, E-nya si Zn. Nah, dari Zn udah ketemu, baru bisa kita cari Sn, karena Zn ada di reaksi yang ketiga. Berarti E-selnya yaitu E-nya si Sn dikurang E-nya si Zn. E-selnya plus 0,62. E-nya Sn mau kita cari, E-nya Zn kita masukin min 0,76 ya. Berarti plus 0,62 sama dengan E-nya Sn plus ya, jadi plus 0,76. Berarti E-nya Sn itu plus 0,62, ini pindah ruas ke sini jadi min 0,76 ya. Hasilnya min atau plus nih? Hasilnya adalah min ya, karena lebih besaran angka minnya. Berarti min 0,14 volt. Jawabannya yang B, seperti itu. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang ke-11 tentang pengkaratan pada besi. Udah ada pembahasannya di video sebelumnya ya, tentang materi sel volta dan korosi. Disimak dulu video sebelumnya ya. Nah, di antara percobaan seperti terlihat pada gambar di bawah, perkaratan atau korosi paling lambat ini ya, paling lambat terjadi pada tabung yang mana? A, B, C, D, atau E. Nah, perkaratan atau korosi pada besi terjadi akibat reaksi redoks besi dengan zat di sekitarnya, sehingga terbentuk oksida Fe2O3 yang berwarna coklat kemerahan. Inilah yang disebut karat ya. Nah, beberapa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi atau pengkaratan, diantaranya si besi ini kontak dengan oksigen, dengan air, dengan larutan elektrolit ya, bisa asam, bisa larutan bas, bisa asam atau garam, dan dengan suhu yang tinggi ya. Nah, kita lihat tabung A. Tabung A yang mempercepat korosi, ada nggak faktor yang mempercepatnya? Ada, yaitu dididihkan. Berarti yang mencepat korosi ini air mendidih, suhu ya. Ada airnya terus suhunya tinggi. Ini faktor yang mempercepat karat. Nah, ada nggak faktor yang memperlambat korosi? Ada, yaitu tabung ditutup sehingga nggak ada udara yang masuk, dan ada minyak yang menghalangi kontak oksigen berisi paku. Jadi ada minyak ini penghalang kontak oksigen dengan paku. Jadi ada dua faktor, ditutup dengan sumbat dan ada minyak ya. Nah, tabung B yang mempercepat korosi itu air mendidih juga. Yang memperlambat ada nggak? Ada, yaitu tabungnya ditutup juga kayak di A ya. Jadi nggak ada kontak dengan udara lagi.
Nah, yang C, ada faktor yang mempercepat korosi, ada, yaitu air dan tabung tidak ditutup, tidak ada tutupnya di sini. Nah, yang memperlambat korosi nggak ada, jadi ini paling cepat korosi ya. Nah, yang D, faktor yang mempercepat korosi nggak ada ya. Kenapa? Karena tabungnya ditutup sumbat, nggak ada udara yang masuk, nggak ada air juga, nggak ada pemanasan juga ya. Nah, ada yang memperlambat korosi. Nah, apa aja? Yaitu tabungnya ditutup, adanya CaCl2 anhidrat ya, ini fungsinya untuk menyerap air, jadi si akunya nggak cepat karatan. Nah, yang E, nggak ada faktor yang mempercepat korosi nih. Nah, adanya yang memperlambat korosi juga, yaitu tabungnya ditutup, ada CaCl2 anhidrat untuk menyerap air, dan ada kain wol, fungsinya juga untuk menyerap air. Jadi faktor yang paling lambat adalah yang E, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal 12. Perhatikan gambar percobaan korosi paku Fe yang dililit beberapa logam sebagai berikut ya. Nah, yang A, ini ada agar-agar berindikator semua ya. Paku ini dimasukin ke dalam agar-agar berindikator. Pertanyaannya, paku yang paling lambat mengalami korosi, berarti yang paling lama karatannya ya, bukan yang cepat. Nah, sebenarnya yang memperlambat paku ini berkarat ada dua cara. Yang pertama, perlindungan katodik, yaitu dengan menempelkan logam lain ke paku agar logamnya ini yang karat duluan dibanding si besinya. Nah, ini dipakai jika besinya terlihat, maka pilih logam untuk melindungi besinya ini dari karat. Maka kalian pilih logam untuk melindungi si Fe nya, pilih yang berada di sebelah kiri Fe dalam deret volta. Nah, maka ini penting harus hafal deret volta ya. Udah kakak ajarin caranya di video pembahasan materi sebelumnya. Nah, ada juga untuk melindungi besi dari karat dengan pelapisan. Itu bila besinya tidak terlihat, maka kalian pilih logam yang berada di sebelah kanan Fe pada deret volta. Nah, karena ini besinya kan terlihat, maka kita pakai perlindungan katodik. Maka kita pilih besi yang ada di sebelah kiri Fe dalam deret volta. Ini Fe. Nah, jangan pilih yang sebelah kanan, nanti Fe-nya jadi makin cepat berkarat karena besinya kan terlihat. Maka yang Sn salah, yang Cu salah. Berarti antara Al, Zn atau Mg nih yang paling lambat mengalami korosi jika besinya dililit logam yang mana. Yang ada di sebelah kiri ada 3, maka kita pilih logam Mg yang terletak paling kiri. Maka besi akan lebih lambat mengalami korosi bila dihubungkan dengan Mg karena paling kiri. Jadi jawabannya yang nomor 4 ya. Kita ke contoh soal yang terakhir. Dalam suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut. Logam Ki sekian. Nah, pertanyaannya, urutan logam-logam tersebut dalam deret volta ya, disimak di video sebelumnya pembahasan materi gimana cara ngafalin deret volta. Nah, makin ke kiri kan makin cenderung oksidasi, makin ke kanan cenderung reduksi. Kalau oksidasi berarti disebut sebagai reduktornya makin kuat, makin ke kiri. Kalau reduksi maka sifat oksidatornya makin kuat, makin ke kanan. Nah, lihat, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sifat reduktor yang semakin kuat berarti makin ke kiri. Makin ke kiri berarti dari kanan urutannya ke kiri, dari kanan ke kiri. Urut dulu, kanannya dulu baru kiri. Nah, karena sifat reduktor makin kuat berarti kita urutinya dari kanan ke kiri. Kanannya dulu yang ditulis, nah nanti terakhir yang makin ke kiri. Nah, kita dari kalimat ke-1, logam Ki dapat mendesak logam P, R, dan S dari larutannya. Ingat di deret volta di pembahasan materi, logam kiri dapat mendesak logam kanan. Mendesak ini mereduksi ya, tapi logam kanan tidak bisa mereduksi kiri.
Dia bilang Q dapat mendesak PRS, berarti Q paling kiri di deret volta ya. Kalimat kedua, logam R tidak dapat mendesak P dan S, berarti R paling kanan. Nah, terus antara P dan S nih gimana urutannya? Kita lihat kalimat yang ketiga. Logam P dengan larutan asam encer bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Nah, kalau bereaksi dengan asam encer berarti dia ada di sebelah kiri. Nah, nomor 4, logam S tidak bereaksi dengan larutan asam encer, berarti S-nya di kanan ya, berarti P-nya di kiri si S. Nah, yang ditanya urutannya dari kanan dulu, berarti urutannya si R, S, P, Q. Jadi jawabannya yang E. Selesai pembahasan soal-soal sel volta, kupas tuntas soal-soal sel volta dan korosi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video-video kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.